Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Cihanyu dengan berkarya memajukan muda berjuang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal aradin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'isir rasuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallifin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Hadratil kiram ila jami'il alim wal ulama wal fudala wal fuqaha wa bil khusus ila murabbi ruhina wa muallimina wa wasadidina min majlis ta'lim iwamid on air. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa ila akhinal kiram, ukhtinal khiram, Rais Majelis Ta'lim Iwamid on air, Raisatu Majelis Ta'lim Iwamid on air, wa jami'i man hadara fi hadal majlis. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa dikaruniai keberkahan dalam segala aspek kehidupan, dikaruniai kemudahan dalam segala urusan, dan semuanya diberikan kebaikan dalam akhir kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on air tercinta dimanapun Anda berada, sungguh besar syukur kita kepada Allah. Pagi yang penuh berkah ini kita dijumpakan kembali dalam majelis yang insyaallah dicintai oleh Rasul, dalam kitab yang insyaallah sangat-sangat dicintai oleh Rasul, kajian dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, membahas tentang 40 hadis dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum kita kaji, syukur kita buktikan dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul-betul dari hati yang tidak hanya terucap dari lisan, dan betul-betul menghayati bahwa segala kebaikan semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah semuanya, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji kitabnya. Yang punya kitab aslinya silahkan dibuka halaman 66, hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al haditsus samin wal isruna utawi hadis kang nomor 28. Ikungan Abi Bakhih Al-Irbad bin Sariyah
saking sahabate Kanjeng Nabi Abi Bakhih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, kala ngendika sinten Abi Bakhih, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa radifat minhal uyun, fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina, qala usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'is minkum fayasar ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi, hadisun hasan. Abi Bakhih berkata, wa adona mituturi ing ingsun, wa adona mau idoh utawa paring pepeling ing ingsun sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paring pepeling mau idotan kelawan mau idoh kelawan pitutur wajilat kang dadi wedi, wajilat kang dadi jengkerut minha saking mau idoh apa al-qulubu pira-pira ati, waradifat lan dadi mililuh minha saking mau idoh apa al-uyunu pira-pira mata. Abi Bakhih berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kami, sebuah peringatan yang membuat hati ini berdebar dan membuat mata ini meneteskan air mata. Fakulna, lalu Abi Bakhih berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, ka'annaha kaya-kaya temen setuhune mau'idah. Iku mau'idatu muwaddi'in, pawelinge wong kang badhe pamitan sebo ning ngarsane Allah. Fa'ausina mongko panjenengan paring wasiat dhateng kula. Kanjeng Rasul, peringatane panjenengan, pepilinge panjenengan niku kok kadose pepilinge tiyang ingkang badhe sowan. Kok kelihatannya seperti peringatannya orang yang akan wafat, wahai Rasul. Napa jenengan badhe sedo Kanjeng Rasul? Abi Bakhih ini hatinya berdebar. Nek ngoten fa'ausina, kalau begitu berikanlah wasiat kepada kami, wahai Rasul. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, Abi Bakhih dan seluruh para sahabat, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Usikum paring wasiat sapa ingsun ing sira kabeh. Aku berwasiat kepada kalian bitaqwallah, senantiasa bertakwa kepada Allah. Dimanapun kamu berada, apapun kondisinya, selalu bertakwa kepada Allah. Jalankan perintah, jauhi larangan. Yang kedua, was-sam'i wat-ta'ah, senantiasa mendengar dan taat, patuh. Was-sam'i wat-ta'ah itu namanya patuh, wis manut. Wa in ta'ammara alaikum abdun, wa in ta'ammara lan senajan merintahi alaikum ing atase sira kabeh sapa abdun kawula, walaupun kamu dipimpin oleh seorang budak, walaupun pemimpinmu bukan orang yang terhormat, patuhlah. Ini wasiatnya Rasul. Kenapa seperti itu? Kenapa Rasul menyuruh kita senantiasa takwa kepada Allah dan taat kepada pemimpin? Kenapa? Karena nanti ketika Nabi sudah wafat, semakin akhir zaman, fa innahu
man ya'is minkum fayahsarah tilafang katsira fa innahu mongko temen setuhune kelakuan iku man utawi sapane wong iku ya'is diparingi urip sapa man minkum saking sira kabeh besok nek wis bar aku ninggal dawuh Kanjeng Nabi kalau nanti aku sudah wafat siapa yang diberi umur panjang maka akan melihat fasa yaro mongko bakal ningali sapa man ikhtilafan ing persulayan kathiron kang akeh maka akan melihat sangat banyak perbedaan maka akan sangat banyak melihat saling berebut kebenaran, saling berebut kekuasaan, saling berebut nama baik, saling berebut mesra karu-karuan akeh. Sekarang terjadi beneran kan? Di sana mengklaim saya yang benar, kono sing salah, sitoke yo ngono, saya yang benar, dia yang salah, wah gegeran. Akan terjadi ikhtilaf yang sangat banyak sekali sabda Rasul. Maka pesannya Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Fa'alaikum mongko padha netepono sapa sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun wa sunnatil khulafa ilan sunnai pira-pira khalifah ar-rasyidina kang oleh pituduh kabeh al-mahdiyina kang oleh tegesi kang oleh hidayah kabeh. Maka ketika nanti kamu melihat perbedaan itu, melihat kelompok ini tidak terima mendirikan kelompok lagi, ada mendirikan organisasi lagi, mendirikan perkumpulan lagi, akan terjadi banyak perbedaan di situ dan saling menyalahkan. Maka berpegang teguhlah kalian semua dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Sunnahnya Sayyidina Abu Bakar, sunnahnya Sayyidina Umar, sunnahnya Sayyidina Utsman, sunnahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Rasul berwasiat lagi, addu 'alaiha bin nawajid. Addu ngegeto sapa sira 'alaiha ing atase sunnah bin nawajid iklan pira-pira untubam. Berpegang teguh bagaikan kamu menggigit tampar dengan gigi gerahammu. Gigit benar-benar, pegang teguh, kuat-kuat. Jangan gampang terombang-ambing. Wa iyyakum lan hati-hatiyo sapa sira. Wedya sapa sira, hati-hati, waspada wa muhdatsatil umur dengan perkara-perkara yang baru. Ajaran-ajaran sing anyar yang mengatakan lebih sunnah daripada yang sunnah, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati dengan sesuatu yang neko-neko. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu menyesatkan. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit on Air tercinta yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Pesan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau sakit dan akhirnya beliau wafat, maka beliau berpesan usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Ketika nanti di akhir zaman Rasul sudah mengerti yang akan terjadi. Di mana-mana yang akan terjadi, semua umat Islam ini akan dibuat bercerai-berai. Akan dibuat bercerai-berai. Akan dibuat perkelompok-kelompok. Dan semua akan mengunggulkan kelompoknya masing-masing. Akan tidak ada kerukunan. Podo-podo Islami saling membenci. Podo-podo Muslimi akan saling memusuhi. Sama-sama sholatnya. Ngono ya isik satron. Mung trimo gara-gara organisasi.
Ini akan terjadi beneran. Rasul yang mensabdakan, fasayarahtilafan katsira man ya'is minkum, barang siapa nanti yang diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan umur panjang, nanti kalian akan menemukan sebuah perbedaan-perbedaan yang memicu permusuhan sangat banyak sekali. Itu tenanan. Iku Kanjeng Nabi yang ngendika ambek sahabat seperti itu. Apalagi sekarang, ya Allah, podo-podo Islame Bu, saiki geger dewe-dewe. Mung gara-gara ndak podo oleh duit ya. Kabeh hanya sebatas dunia. Tidak ada perbedaan. Tidak ada pertikaian yang tidak berebut dunia. Kabeh mung trimo rebutan jeneng, semua hanya berebut nama baik, semua hanya berebut dunia, berebut jabatan. Akhirnya gawe kelompok dewi, gawe kelompok dewi. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika sudah ada seperti itu, si A tidak mau, dia juga pengen menjadi ketua, gawe dewi. Si A juga tidak mau, dia juga pengen mempunyai pasukan, gawe dewi. Dan buruknya, semuanya saling menjatuhkan satu sama lain. Betapa sedihnya Rasulullah ketika melihat di akhir zaman ini, umatnya saling bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Maka jika sudah seperti itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sudahlah, jangan ikut-ikutan yang aneh-aneh, jangan ikut-ikut yang macam-macam. Pegang terus kesunahannya Rasul, pegang terus kesunahannya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguh-teguh. Jangan gampang terpengaruh dengan hal-hal yang baru. Apalagi yang baru, biasanya promosinya selalu lebih baik. Yang baru, biasanya sampulnya lebih menarik. Yang baru, biasanya casingnya lebih menarik. Tapi dalamnya biasanya menipu. Hati-hati. Jangan terpengaruh dengan pakaian. Jangan terpengaruh dengan cara berbicara. Jangan terpengaruh dengan sampul. Jangan terpengaruh dengan gebyar. Karena sekarang yang tidak mengerti ilmu agama pun bisa berpakaian seperti orang yang paling alim. Sekarang apalagi di YouTube, apalagi di HP. Mau orang pinggir jalan didandani kayak wali, di syuting, di video, di HP. Wow, udah bener-bener kayak wali beneran. Hati-hati. Waspada, kata Rasul. Wa iyyakum, waspadalah kalian semua. Wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Perkara-perkara yang memang disetting, kata Rasul. Muhdatsat itu artinya disetting. Bukan beneran, tapi settingan. Hati-hati dengan perkara-perkara settingan. Nanti di akhir zaman akan banyak perkara-perkara itu semua adalah settingan. Semua adalah konten, bukan beneran. Semua adalah film, ada sutradaranya, bukan beneran. Sekarang kan lagi musim. Ngaji cuma konten, bukan beneran. Mereka tidak ngaji, mereka cuma ingin dapat uang dari kontennya. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib umat. Bagaimana nasib umatnya Nabi Muhammad. Tidak. Mereka hanya bikin konten supaya tenar lalu dapat uang. Sudah diperingatin sama Rasulullah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian semua dengan hal-hal yang disetting-setting. Perkara-perkara yang cuma settingan. Di depan kamera. Saudara-saudariku, seiman, seislam. Di kamera, di belakang kamera dia ketawa-ketawa. Hati-hati.
Hati-hati semua itu. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Segala sesungguhnya setiap sesuatu yang disetting-setting baru-baru itu adalah menyesatkan. Kalau nggak percaya silahkan ikuti. Itu ikuti konten-konten settingan, ikuti kelompok-kelompok settingan, ikuti organisasi-organisasi settingan yang tujuannya hanya untuk meraup dolar, yang tujuannya hanya untuk meraup follower. Maka ujung-ujungnya keblinger, tersesat, kecewa. Banyak sekarang kan yang ketika ngikut sana, ngikut sini, yang cuma settingan, ujung-ujungnya kecewa. Sing asli ditinggal no, yang ikhlas ngene ngono. Memang rata-rata yang ikhlas itu udah kurang menarik. Rata-rata yang tidak settingan itu tidak menarik. Beneran. Seluruh perkara apapun ketika yang murni, yang ikhlas itu rata-rata kurang menarik. Seperti pasangan suami istri itu kalau benar-benar cinta, benar-benar tulus, damai-damai aja. Memang dilihat kurang begitu kurang begitu mesra, tapi rata-rata malah awet. Yang di awal-awal kayak mesra, ujung-ujungnya ternyata adalah harimau yang berbulu kelinci. Apa itu? Kok harimau berbulu kelinci gimana Pak Ustadz? Serigala berbulu domba. Makanya Rasul berpesan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Waspadalah kalian semua dengan perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara yang cuma settingan, yang tujuannya hanya untuk meraup jutaan bahkan miliaran dolar. Hati-hati. Sekarang banyak pesantren-pesantren settingan. Banyak madrasah-madrasah settingan. Sekarang banyak kiai settingan, ustadz settingan. Dan memang benar. Memang ya seperti itu. Dia ngaji cuma di YouTube doang. Kalau nggak di YouTube dia juga nggak ngaji. Memang tujuannya untuk bukan ngaji, tujuannya untuk settingan itu tadi. Tujuannya untuk main film. Hati-hati. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena sesungguhnya setiap yang disetting-setting tidak beneran. Enggak murni. Bukan murni dakwah. Hati-hati. Kata-katanya kayak dakwah, ujung-ujungnya ya gitu dah. Itu akan menyesatkan. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Sekali lagi, ketika kita melihat perbedaan si A, perbedaan si B, perbedaan si C, wah sekarang lagi marak sekarang. Torikoh, wah hancur. Ada grup ini, ada grup itu, organisasi ini, organisasi itu. Wah, sekarang gegeran, rebutan nasab Kanjeng Nabi. Wah, capek deh ikut seperti itu. Tetaplah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Silahkan, yang mau ngaku keturunan Rasul ya silahkan, yang mau ngaku keturunan Fir'aun ya silahkan, yang mau ngaku keturunan Nabi Adam silahkan. Karena Allah, Islam punya tendensi. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Mau keturunan Nabi, kalau dia tidak bertakwa juga tidak akan mendapatkan kemuliaan. Mau keturunan orang kafir sekalipun, mau dulunya kafir sekalipun, kalau dia mau masuk Islam dan bertakwa, dia juga menjadi orang yang mulia. Kurang memusuhi bagaimana Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Kurang kafir bagaimana Sayyidina Umar dulu dengan Rasul. Tetapi ketika beliau bertakwa kepada Allah, betul-betul takwa, maka diangkat derajatnya oleh Allah menjadi manusia yang mulia, baik di dunia maupun di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang keturunan Nabi bagaimana Kan'an. Kan'an adalah keturunan Nabi Nuh.
kurang keturunan Nabi bagaimana? Anak kandung. Tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, juga akan menjadi manusia yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Cuman gara-gara nasab yang belum jelas geger. Citoke ya ngono, gak terima ya geger. Semuanya tidak benar. Yang memusuhi juga tidak benar. Yang sangat membela juga tidak benar. Jangan terlalu fanatik, buta, sehingga kau membela sesuatu yang tidak jelas. Dan jangan menjadi pemusuh buta, sehingga kau memusuhi sesuatu yang sudah jelas. Dadi wong iku sing tengah-tengah ngono. Piye-piye kabeh ki dulure. Semua di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saudaramu. Soal saudara enek sing rodok nganyel nih, enek sing rodok ngene, semacam ngono kuwi wong urip. Kalau kita menuntut di dunia ini semuanya baik, tidak bisa. Di dunia ini pasti Allah menciptakan semua, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau kita tidak mau menerima keburukan di dunia ini, ya jangan hidup di dunia. Karena pasti di dunia ada dua. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang buruk, ada yang baik. Dan seperti itu. Ada yang memaafkan, tapi juga ada yang berbuat kesalahan. Kita jangan terjebak menjadi salah satunya. Tapi kita harus berdiri tegak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Selalu berpegang teguh pada sunnahnya Rasul dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Saudara-saudariku jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Dengan jangan terjebak berpihak kepada salah satu, jangan. Tetaplah berpegang teguh. Al-muslimu akhul muslim. Orang yang Islam saudara menjadi saudaranya orang yang Islam. Jangan memusuhi sesama muslim. Jangan ikut-ikutan, jangan terpengaruh, jangan terpedaya. Jangan sampai kita dipecah belah oleh iblis, dipecah belah oleh orang kafir. Mereka akan tertawa terbahak-bahak. Mereka akan sangat bahagia. Mereka akan sangat menari-nari. Padahal kita saling bermusuhan dengan saudara. Nauzubillahi min dzalik tsumma naudzubillah. Jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Itu tadi penjelasan dari hadis Arba'in Nawawi yang ke-28. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan serta menambah keimanan di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh jamaah Iwamit senantiasa diberkahi oleh Allah. Berkah dalam umur, berkah dalam ilmu, berkah dalam keluarga, berkah dalam keturunan, berkah dalam segala urusan, dan semuanya diberikan husnul khatimah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.